sesi saya, yaitu saya gagasan kreatif saya itu membuat video dan leaflet edukasi perawatan pasien pasca beda pengangkatan somatanya kru atau katarak di Rumah Sakit Dr. Suyoto, Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan. Dan di mana isu yang saya dapat itu kurang optimalnya pemberian edukasi kepada pasien. Dalam pembuatan aktualisasi saya membuat 5 kegiatan. Yang pertama itu mengumpulkan materi referensi edukasi, kemudian saya membuat praproduksi yaitu menyusun dan mempersiapkan skrip video dan leaflet, kemudian memproduksi video, kemudian yang keempat itu mensosialisasikannya, kemudian melakukan evaluasi. Di dalam kegiatan yang pertama ada 3 tahapan yang saya lakukan, yaitu tahapan yang pertama mengumpulkan materi referensi edukasi, kemudian melakukan diskusi dan meminta saran kepada atasan mengenai rencana pembuatan video dan leaflet edukasi perawatan pasca beda pengangkatan dari samatan kru, kemudian mengumpulkan literatur sesuai hasil diskusi dengan atasan terkait materi video dan leaflet edukasi yang saya buat. Kemudian di sini dari outputnya didapatkan edukasi yang saat ini masih digunakan. Kemudian setelah itu saya mendapatkan jurnal dari internet. Kemudian di tahap kedua itu ada konsultasi dengan atasan. Ada beberapa catatan yang didapatkan setelah konsultasi dengan atasan. Kemudian saya mengumpulkan literatur yang saya dapat sesuai dengan arahan atasan. Kemudian di kegiatan yang kedua ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama itu menyusun skrip yang akan digunakan dalam membuat video dan leaflet. Kemudian mendiskusikan skrip video dan leaflet edukasi perawatan pasien pasca beda katarak dengan kata dan keselamatan yang teruk pada atasan. Kemudian mendiskusikannya lagi kepada dokter spesialis mata dan perawat poli mata. Kemudian output yang dihasilkan adalah skrip video, kemudian saya mengedit dan berkonsultasi dengan atasan. Kemudian ada beberapa catatan hasil diskusi. Setelah itu saya berkonsultasi dengan dokter spesialis mata, kemudian sama perawatnya juga. Kemudian ada catatan yang diberikan oleh dokter. Kemudian di kegiatan yang ketiga ada 3 tahapan kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama itu menyiapkan aplikasi yang akan digunakan untuk mengedit video dan leaflet. Kemudian di tahapan yang kedua itu proses mengedit video dan leaflet edukasi perawatan pasien pasca beda pengangkatan lensa mata yang keruh atau katarak. Kemudian mendiskusikannya lagi dengan atasan hasil editing yang telah dibuat. Inilah yang dihasilkan. Yang pertama itu aplikasi Animaker, di mana aplikasi Animaker ini digunakan untuk mengedit video. Kemudian saya menggunakan aplikasi Canva, di mana aplikasi Canva ini saya gunakan untuk mengedit leaflet. Kemudian setelah saya edit, kemudian saya berkonsultasi dengan atasan, di mana setelah itu didapatkan beberapa catatan hasil diskusi. Kemudian di kegiatan yang keempat ada 3 tahapan kegiatan yang saya lakukan, yaitu yang pertama itu menyiapkan video dan leaflet pasca beda pengangkatan lensa mata yang keruh atau katarak kepada perawat Rumah Sakit Dr. Suyoto. Kemudian melakukan sosialisasi mengenai edukasi pasca perawatan beda pengangkatan lensa mata yang keruh kepada perawat Rumah Sakit Dr. Suyoto supaya Kemhan. Setelah itu saya mengumpulkan saran dan masukan terkait sosialisasi mengenai video dan leaflet edukasi perawatan
pasien pas kita pegang kata sama matanya dulu. Ini adalah outputnya. Yang pertama itu undangan kegiatan, kemudian QR code video, kemudian saya mempunyai leaflet edukasi. Setelah itu gambar yang keempat itu pelaksanaan kegiatan sosialisasi, kemudian didapatkan beberapa masukan atau saran. Ini adalah catatan daftar hadir. Kemudian di kegiatan yang kelima terdapat dua kegiatan, tahapan kegiatan. Yang pertama itu mengevaluasi dengan mengedit kembali video dan leaflet terkait hasil saran dan masukan pada saat proses sosialisasi. Kemudian tahap yang kedua itu finalisasi serta mengumpulkan video ke pihak PKS atau pihak promosi kesehatan rumah sakit. Ini adalah hasil outputnya. Yang pertama itu saya mengedit kembali leaflet, yaitu mengubah warnanya, didapatkan leaflet. Kemudian dokumentasi saat mengumpulkan video dan leaflet ke pihak PKS. Dalam waktu kegiatan saya melakukan mulai di tanggal 1 Desember sampai tanggal 30 Desember. Bisa kita lihat di timeline aktualisasi. Saya akan menampilkan produk video yang saya buat. Selamat datang di Rumah Sakit Dr. Suyoto. Saya akan melanjutkan produk yang saya buat di video. Selamat datang di Rumah Sakit Dr. Suyoto, Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Saat ini saya sedang berada di Polimata Rumah Sakit Dr. Suyoto. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu katarak, bagaimana pengobatannya, dan bagaimana cara perawatan pasca bedah katarak. Tahukah kamu apa itu katarak? Katarak adalah keluhan di lensa bola mata sehingga menyebabkan penurunan kemampuan penglihatan sampai dengan kebutaan. Penyebab dari katarak yang pertama yaitu penuaan. Itu yang posisi suaranya siapa? Itu suaranya kawan di sini, suara kawan saya Pak. Kawan kamu sendiri. Siap, tidak. Itu percaya diri. Ini Bapak kemarin karena diangkatnya Mas. Itu lebih apa? Keluar bapaknya. Ayo Pak. Iya, kenapa di orang lain? Baru ini. Siap. Apa itu? Bola mata sehingga menyebabkan penurunan kemampuan penglihatan sampai dengan kebutaan. Penyebab dari katarak yang pertama yaitu penuaan. Penuaan adalah penyebab tersering dari keluhan lensa mata atau katarak. Yang kedua, riwayat trauma. Lensa mata yang pernah mengalami trauma seperti masuknya serpihan material tajam ke dalam otak, terbentur bola, serpihan kembang api sehingga dapat membuat katarak timbul lebih cepat. Yang ketiga yaitu mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka waktu yang lama, seperti obat kortikosteroid dan amiodarone dapat memicu katarak. Memiliki riwayat penyakit tertentu seperti penyakit diabetes mellitus dan hipertensi. Kemudian kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol, paparan sinar matahari yang lama pada mata, paparan toksik atau racun, riwayat keluarga yang mengidap katarak, riwayat operasi pada mata. Diagnosis. Dokter dapat menentukan diagnosis katarak pada lansia berdasarkan hasil wawancara medis yang mendetail mengenai gejala yang timbul. Selain itu juga dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan yang dilakukan dengan tes ketajaman penglihatan menggunakan slit lamp atau lampu celah dan pemeriksaan retina mata.
Pencegahan katarak pada lansia sulit dilakukan karena penyebabnya belum diketahui secara pasti. Upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi faktor risiko terjadinya katarak seperti tidak merokok, mengatasi masalah kesehatan yang dapat meningkatkan risiko katarak seperti penyakit diabetes dan hipertensi, mengkonsumsi makanan dengan kandungan nutrisi yang cukup dan gizi yang seimbang, menggunakan pelindung mata seperti kacamata hitam untuk menghindari paparan sinar matahari secara langsung kepada mata, menghindari atau mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Pengobatan katarak dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, jika katarak tidak terlalu mengganggu, hanya perlu memakai kacamata untuk membantu melihat lebih baik. Jika katarak menyebabkan penglihatan semakin memburuk dan sulit menjalani aktivitas sehari-hari, maka pembedahan merupakan pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Hal-hal yang perlu dihindari pasien pasca bedah katarak adalah seperti hindari batuk. Apabila tenggorokan gatal, maka diperbolehkan minum air hangat atau minum obat yang telah dianjurkan oleh dokter. Hindari mengejan saat buang air besar, hindari asap rokok dan daerah berdebu karena asap rokok berpengaruh pada proses penyembuhan mata yang telah dioperasi. Hindari mengangkat benda berat di atas 5 kg, hindari menunduk atau membungkuk setelah operasi, hindari menunduk atau membungkuk untuk mencegah memberi tekanan ekstra pada mata. Untuk bapak atau ibu yang menjalankan ibadah sholat bisa dilakukan dengan berbaring. Hindari mengucek mata dan jangan sampai terbentur. Mengucek mata bisa menjadi sumber infeksi. Untuk menghindari mengucek mata pada saat tidur, diharap tetap menggunakan penutup mata saat tidur. Hindari olahraga renang selama 2 minggu. Hindari terkena air, sabun dan sampo masuk ke dalam mata yang dioperasi minimal 3-5 hari. Hindari hubungan suami istri selama 3-5 hari. Hal-hal yang perlu dilakukan setelah pasca bedah katarak: jagalah kebersihan mata, memakai perlindungan mata saat tidur, memakai kacamata hitam pada siang hari, memakan makanan tinggi serat seperti buah dan sayur, gunakan tetes mata sesuai anjuran dokter, datang kontrol sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Jika ada masalah pada mata seperti kesakitan atau terbentur, maka dianjurkan untuk segera datang ke Rumah Sakit Dr. Suyoto, Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Terima kasih. Sekian dari video saya. Kemudian saya akan menampilkan titik yang saya buat. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil laporan aktualisasi saya, yaitu rencana aksi yang saya lakukan. Yang pertama itu mendistribusikan video dan leaflet edukasi pasien pasca bedah dengan katalan semata yang itu di lingkungan Rumah Sakit Dr. Suyoto. Kemudian yang outputnya itu diterapkannya penggunaan video dan leaflet edukasi perawatan pasien pasca bedah pengangkatan lensa matanya itu sebagai media pendukung dalam memberikan PNS kepada pasien maupun keluarga maupun petugas Rumah Sakit Dr. Suyoto. Kemudian rencana aksi yang kedua itu melakukan petugas atau pendidikan kesehatan kepada pasien dengan media video dan leaflet edukasi pasien pasca bedah pengangkatan lensa matanya itu di Rumah Sakit Dr. Suyoto. Dan mendapatkan hasil outputnya, pasien dan keluarga memiliki pengetahuan yang baik mengenai cara perawatan pasien pasca bedah pengangkatan lensa matanya itu. Kemudian kesimpulannya itu penyusunan laporan aktualisasi dalam pelatihan dasar CPNS ini dengan gagasan pembuatan video dan leaflet edukasi perawatan pasien pasca bedah pengangkatan lensa matanya itu di Rumah Sakit Dr. Suyoto Pusat Rehabilitasi
rehabilitasi Kementerian Pertahanan adalah sebagai upaya menerapkan smart ASN dalam memanfaatkan teknologi dan meningkatkan literasi digital. Sekian dan terima kasih.